Halo semuanya, selamat datang lagi di Stigma Anime. Gimana kabar kalian hari ini? Masihkah minta uang jajan sama tetangga? Aduh. Di saat semua siswa sekolah mengejar ilmu pengetahuan untuk menunjang masa depannya kelak. Namun, tidak dengan anak-anak di sekolah ini. Bagi mereka uang adalah segalanya. Gitu toh. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu supaya mulut gue bisa buat beli gorengan. Kok mulut gue beli gorengan? Supaya gue bisa pergi keluar buat beli gorengan. Oke cuy, kita intro dulu. Shiritsu Hyakkao Gakuen. Di awal cerita diperlihatkan seorang siswa bernama Ryota Susui yang mengalami kekalahan dalam sebuah permainan judi. Sehingga ia harus berhutang sebesar 5 juta yen kepada seorang wanita yang bernama Mary Saotome. Dikarenakan peraturan sekolah yang menyebutkan bahwa siapa saja yang kalah dalam permainan judi dan tidak dapat membayar hutangnya, maka orang tersebut akan diberikan status sebagai seorang hewan peliharaan, atau dalam anime ini disebut pochi untuk yang laki-laki dan mike untuk yang perempuan. Jadi, di sekolah ini, siapa saja orang yang tidak berstatus hewan peliharaan bisa bebas melakukan apa saja pada orang yang berstatus hewan peliharaan. Atau lebih mudahnya, orang yang berstatus hewan peliharaan akan menjadi budak. Reputasi seorang siswa bukan dilihat dari kemampuan akademisnya, namun dari kemampuan mereka dalam permainan judi, dan juga besaran mereka bisa berdonasi ke sekolah. Suatu ketika datang seorang murid pindahan ke sekolah itu dan masuk di kelasnya Susui. Dengan penampilan yang manis dan menawan, para pria di kelas pun terkagum-kagum, tak terkecuali dengan Susui. Nama gadis itu Jabami Yumeko. Hajimemashite, Jabami Yumeko to moshimasu. Dalam kesempatan itu, Susui terpilih sebagai pemandu untuk menemani Yumeko mengenal lingkungan sekolah. Saat berkeliling sekolah, Susui sedikit menjelaskan mengenai keadaan sekolah, di mana perjudian sudah menjadi tradisi di sekolah itu. Beberapa saat kemudian, Saotome Mary menantang Yumeko untuk bermain judi, di mana permainan yang akan mereka mainkan adalah gunting batu kertas. Pada permainan itu, Yumeko didesak oleh Saotome hingga ia harus kalah sampai 1,2 juta yen. Namun dengan tenang, Yumeko kembali melanjutkan permainan dan menaikkan taruhan hingga 10 juta yen. Yumeko kemudian mulai memprovokasi Saotome. Hingga akhirnya Yumeko berhasil menang di pertaruhan terakhir dan membongkar trik curangnya Saotome. Karena kekalahan itu, Saotome jadi berhutang sebesar 8,8 juta yen. Yumeko yang merasa senang dan puas setelah berjudi memberikan uang kepada Susui untuk melepaskan diri dari status hewan peliharaan. Keesokan harinya seperti biasa, para murid mulai kembali ke sekolah. Saat Yumeko dan Susui masuk kelas, mereka melihat para siswa di kelas sedang membuli Saotome karena sekarang ia menjadi mike. Saat makan siang, Susui menjelaskan keadaan sekolah dulunya tidak separah sekarang. Namun semenjak kedatangan Momobaki Kirari yang berhasil menjadi ketua OSIS dengan mengalahkan ketua OSIS yang sebelumnya dalam permainan judi, sekolah berubah di mana siswa-siswa yang jago dalam perjudian kemudian satu persatu mulai menjadi anggota OSIS. Sistem hewan peliharaan ini juga merupakan hasil dari buah karyanya. Saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba saja datang seorang anggota OSIS yang bernama Sumeragi Itsuki. Dalam kesempatan itu, Sumeragi menantang Yumeko untuk bermain judi, di mana jenis permainan yang akan mereka mainkan yaitu persamaan kartu berganda. Permainan ini akan menggunakan 2 set kartu, di mana pemainnya harus memperoleh 2 kartu yang sejenis dan benar-benar mirip. Yumeko dengan senang hati menerima tantangan itu. Mereka pun memulai permainan. Di permainan pertama yang mempertaruhkan uang sebesar 20 juta yen, Yumeko mengalami kekalahan. Namun, Yumeko meminta bermain lagi. Tanpa diduga, Sumeragi meminta Yumeko untuk bertaruh menggunakan kuku. Jadi, jika Yumeko kalah, maka kukunya akan dicabut. Ronde kedua pun dimulai. Dalam ronde ini, Yumeko memenangkan permainan sekaligus membongkar trik curangnya Sumeragi. Karena Yumeko belum terpuaskan dalam permainan tadi, ia pun meminta Susui mengajaknya ke tempat kasino.
Namun mereka akhirnya pergi ke klub penelitian seni tradisional. Di sana mereka melihat Saotome yang sedang melakukan pertandingan resmi dengan salah seorang anggota OSIS yang bernama Nishinotoin Yuriko hingga berhutang sebesar 49,6 juta yen. Di sini gue jelasin mengenai pertandingan resmi. Jadi seorang hewan peliharaan memiliki hak khusus untuk menantang seseorang ketika taruhannya masih wajar dan tak terkecuali menantang para anggota OSIS. Oke lanjut, setelah berkenalan, Yumeko kemudian ditantang berjudi. Permainan yang akan mereka lakukan disebut dengan permainan hidup dan mati, di mana pemain diharuskan menebak di mana pedang-pedang kecil yang dikocok itu akan tertancap. Jika tajamnya yang menancap, maka pemain itu harus membayar 30 kali lipat dari taruhan, sedangkan jika pegangannya yang menancap, pemain akan mendapatkan kemenangan sebesar 30 kali lipat. Mereka pun memulai permainan dengan taruhan sebesar 40 juta yen. Setelah ronde 1, Yumeko mulai memprovokasi Yuriko dan membongkar trik curangnya, di mana ternyata anak buahnya Yuriko yang mengocok permainan, di tangannya ada magnet yang akan bisa mempengaruhi posisi jatuhnya pedang. Saat Yuriko mulai kena mental, tiba-tiba ketua OSIS datang dan berbisik padanya. Permainan pun dilanjutkan dengan kemenangan Yuriko. Dengan kekalahan ini, Yumeko pun menjadi Mike. Keesokan harinya, Yumeko mulai dibully karena sudah menyerang status Mike. Kemudian, Yumeko dan Saotome memperoleh sebuah buku yang berisi rencana hidup yang sudah dirancang oleh para OSIS. Jadi, karena mereka berdua mempunyai hutang yang nominalnya besar, mereka pun disuruh untuk mengikuti rencana hidup tersebut. Di dalam buku itu tertulis sampai menikah dengan siapa dan melahirkan berapa anak. Namun, Yumeko yang mengetahui itu malah biasa-biasa saja. Yumeko yang sedang berjalan-jalan dengan Susui, tiba-tiba saja didatangi seorang siswa bernama Kiwatari dan mengajaknya ke tempat sepi. Di sana, Yumeko diminta untuk membuka pakaiannya. Namun tiba-tiba saja datang seorang anggota OSIS yang bernama Ikishima Midari. Dengan berpenampilan seperti psikopat, Ikishima menantang Kiwatari untuk berjudi. Namun, tanpa ada pertandingan, Kiwatari dan teman-temannya meninggalkan tempat itu. Ikishima yang merasa kecewa karena tantangannya tidak ditanggapi, melampiaskan hasratnya di toilet. Setelah kejadian itu, sekretaris OSIS yang bernama Igarashi Sayaka mengadakan sebuah pertandingan yang ditunjukkan untuk para hewan peliharaan, di mana dalam permainan ini, setiap kelompok memiliki kemungkinan untuk bertukar jumlah hutang, tergantung posisi mereka dalam permainan, dan orang yang nantinya menang, hutangnya akan dianggap lunas dan lepas dari status hewan peliharaan. Setelah pembagian kelompok dibacakan, ternyata Yumeko sekelompok dengan Saotome. Jadi permainan yang akan dimainkan bernama Indian Poker, di mana pemain akan dapat 2 kartu. Satu ditaruh di dahi tanpa dilihat, dan yang satunya boleh dilihat. Jadi yang memenangkan permainan ini adalah pemain yang nilai kedua kartunya paling besar. Saat mereka memasuki ruangan, ternyata lawannya adalah pria mesum tadi, dan seorang loli bernama Tsubomi. Mereka pun memulai permainan dengan diawasi langsung oleh sekretaris OSIS. Round pertama dan kedua dimenangkan oleh Kiwatari, sedangkan round ketiga dimenangkan oleh Yumeko, dan berlanjut beberapa saat, hingga putaran ke-10 yang akan menjadi set terakhir pada permainan ini. Yumeko kembali bisik-bisik tetangga dan membuat Tsubomi yang sedari tadi memihak Kiwatari berubah pikiran. Permainan ini pun berakhir, dengan posisi pertama ditempati oleh Saotome, kedua Tsubomi, ketiga Yumeko, dan terakhir Kiwatari. Ternyata Kiwatari dibodohi, karena jumlah hutang Yumeko dan Saotome sudah ditukar sebelum permainan dimulai. Karena hasil itu, Saotome pun lepas dari status Mike. Keesokan harinya, para anggota OSIS berkumpul, di mana mereka membahas mengenai Jabami Yumeko. Padahal Yumeko masih memiliki aset, namun ia tidak mau melunasi hutangnya. Mereka pun menyimpulkan kalau Yumeko mengincar pertandingan resmi melawan ketua OSIS. Ikishima yang tidak ingin targetnya dimangsa oleh ketua OSIS pergi dan menantang Yumeko. Yumeko dibawa ke suatu tempat. Di sana mereka melakukan perjudian.
Kali ini mereka akan bermain permainan yang bernama ESP Game. Caranya adalah dengan menebak kartu yang dipasang oleh pengawas di ruangan sebelah yang akan terlihat di monitor. Jadi pemain yang kartunya paling banyak sama dengan pengawas ialah yang menang. Taruhannya adalah yang menang akan memiliki kesempatan untuk menembak yang kalah sebanyak poin kartu yang dimenangkan. Singkatnya, Yumeko dibantu Susui yang bertugas sebagai pengawas berhasil mengakhiri permainan dengan skor seri. Walaupun beberapa kali kesempatan menembak terjadi. Di sini mereka memakai dua pistol. Satu milik Yumeko yang tidak berisi peluru dan satu milik Ikishima yang kemudian diacak. Dan dengan perbedaan berat, Yumeko selalu mengambil pistol yang tidak berisi peluru. Keesokan harinya, lagi-lagi, Susui selalu bertemu dengan Yumeko. Kali ini kita diperkenalkan seorang OSIS yang sekaligus seorang idol di sekolah yang bernama Yumemite Yumemi. Tanpa adanya ketua OSIS, mereka berencana mengalahkan Yumeko. Yumemi yang pertama akan menentang Yumeko. Mereka akan melakukan pertandingan dengan taruhan 50 juta yen yang akan diadakan di atas panggung konsernya Yumemi. Di sini, Yumeko di awal-awal sudah mulai memprovokasi Yumemi. Setelah beberapa saat, mereka pun mulai permainan, di mana mereka akan memainkan beberapa permainan. Intinya, supaya bisa membuat tanda seperti ini. Game pertama adalah permainan adu suara yang akan dinilai oleh penonton, di mana pada permainan ini Yumeko lah yang menang. Dilanjutkan dengan beberapa permainan lagi hingga di game terakhir, yaitu apresiasi penggemar, di mana dalam permainan ini pemain harus menebak bulan kelahiran dari penonton yang ditunjuk oleh angka yang keluar pada putaran dadu, di mana jika tidak ada yang benar maka yang paling mendekati yang akan menang. Dengan keberuntungannya ternyata Soutome lah yang terpilih. Walaupun Yumeko tidak tahu bulan yang benar, namun jawabannya lah yang paling mendekati. Dengan ini, kemenangan pun berada di tangan Yumeko. Namun setelah itu, tiba-tiba panggung menjadi gaduh. Dan salah satu anggota OSIS yang bernama Man Yuda ikut naik ke atas panggung. Yumeko yang masih panas langsung menantang Man Yuda dalam pertandingan resmi, sehingga Man Yuda tidak bisa menolak. Yumeko dan Man Yuda pun akan melakukan permainan yang diawasi langsung oleh wakil ketua OSIS. Permainan yang akan dimainkan disebut Choice Poker. Permainan ini sama seperti poker biasa, namun di sini siapa yang akan memberi taruhan yang paling besar yang akan menentukan kartu yang kecil atau yang besar yang akan menang. Permainan dimulai, di mana sudah jelas modalnya Man Yuda jauh lebih besar daripada Yumeko. Ini menyebabkan Man Yuda selalu memperoleh kesempatan untuk memilih kartu besar atau kecil yang akan menang. Setelah beberapa round, modalnya Yumeko pun habis. Namun dalam kondisi seperti ini, Yumeko masih saja tenang, malahan ia ingin bermain lagi. Yumeko pun memanggil Sumeragi untuk naik ke atas panggung. Dalam kesempatan ini, Yumeko memprovokasi Sumeragi. Selain itu, Man Yuda juga merendahkan Sumeragi, hingga Sumeragi merasa dipermalukan dan marah. Akhirnya Sumeragi memodali Yumeko sebesar 100 chip, yang setiap chip bernilai 1 juta yen. Mereka pun melanjutkan permainan, namun dalam round ini, Yumeko yang mempertaruhkan semua chipnya masih kalah banyak. Jadi Sumeragi menambahkan chip lagi. Man Yuda juga berperilaku sama. Hingga akhirnya Sumeragi sampai mempertaruhkan hidupnya. Karena hanya ketua OSIS yang boleh menilai hidup orang, Man Yuda pun tidak menyetujui. Tapi pengawas permainan kemudian membuka topengnya. Ternyata dia adalah ketua OSIS, dan hidup Sumeragi pun dinilai sebesar 10 miliar yen. Dengan begini, nilai taruhannya Yumeko menjadi sebesar 20 miliar yen. Namun, Man Yuda juga melakukan hal yang sama. Ia juga diberi nilai 10 miliar yen. Jumlah taruhan yang berada di luar nalar bocah SMA ini akhirnya dimenangkan oleh Man Yuda, di mana ia memilih kartu kuat. Saat semua mengira Man Yuda yang akan menang, Yumeko membalikan kartunya. Ternyata, ia memegang 3 kartu Jack. Permainan pun dimenangkan oleh Yumeko. Man Yuda langsung dipecat dari anggota OSIS, kemudian dikeluarkan dari panggung. Setelah itu, Yumeko dan ketua OSIS ngobrol sebentar. Karena sama-sama panas akibat permainan tadi,
mereka pun sepakat untuk melakukan perjudian. Keesokan harinya, mereka pun berkumpul di ruangan ketua OSIS. Dan yang akan menjadi pengawasnya adalah salah satu anggota OSIS yang bernama Yomotsuki Luna. Jadi, pada perjudian kali ini, siapa yang kalah tidak boleh menginjakan kakinya di sekolah ini lagi. Dan permainan yang akan dimainkan bernama Tarot Penentu Takdir. Cara mainnya yaitu dengan masing-masing pemain memilih satu kartu tarot dari 22 kartu tarot, di mana jika hasil akhirnya positif, Yumeko yang akan menang, dan sebaliknya, jika hasilnya negatif, ketua OSIS yang akan menang. Dan ada satu kartu joker, di mana jika kartu ini keluar, maka otomatis posisi positif dan negatif kartu ini yang akan menentukan kemenangan. Permainan ini akan dimainkan oleh 3 orang. Jadi, orang ketiga yang ditunjuk oleh ketua OSIS adalah Susui. いいわリョウタ、未来はあなたが引いて。 Permainan dimulai dengan Yumeko menarik kartu pertama, di mana nilainya positif 1. Kemudian, ketua OSIS menarik kartu kedua dengan poin negatif 21. Para penonton mulai tegang dan menyadari kalau tadi kartu joker ternyata sudah ditandai oleh ketua. Namun, Susui yang menyadari hal itu malahan terhanyut oleh kegilaan judinya Yumeko. Ia memilih kartu secara acak. Kartu pilihannya pun memiliki poin positif 20. Jadi, hasil akhir permainan ini seimbang, sehingga tidak ada yang perlu meninggalkan sekolah. Di akhir anime ini kita diperlihatkan ternyata ketua OSIS dan wakilnya itu adalah saudara kembar. Tamat. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Judi. Hasrat manusia itu tidak akan pernah bisa terpuaskan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di dunia ini akan selalu menimbulkan sebuah akibat. Keberuntungan adalah kunci dan proses adalah jalannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.